Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang kreativitas dan berkarya seni rupa. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa salah satu fungsi dari seni rupa di pendidikan sekolah dasar ini adalah untuk mengembangkan kreativitas. Lalu sebetulnya apa sih yang disebut dengan kreativitas? Kreativitas itu adalah menurut Abraham Maslow bahwa kreativitas ini salah satu bentuk dari aktualisasi diri yang memang bagian terpenting dari manusia untuk menunjukkan bahwa keberadaan dirinya itu ada. Definisi kreativitas secara umum adalah bagaimana kemampuan manusia untuk bisa menyelesaikan sesuatu, mencari solusi dan menawarkan suatu penyelesaian masalah yang di luar dari konteks yang seperti biasanya atau dalam kata lain unusual. Konsep kreativitas ini berarti memunculkan sesuatu yang baru yang berupa gagasan, ide, sistem, konsep, ataupun produk. Pengembangan kreativitas ini bisa untuk mendorong kreatif dan menstimulus dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi di kehidupan sehingga akan kehidupan menjadi jauh lebih baik lagi. Kreativitas ini tidak selalu harus dari hal yang baru. Menurut Utami Munandar, beliau mengemukakan bahwa kreativitas ini merupakan gabungan atau kombinasi sehingga muncul atau diciptakan sesuatu yang dalam bentuk yang baru. Hasilnya pun bukan berarti harus selalu baru, tetapi penggabungan dari hal-hal yang sudah ada dikombinasikan sehingga menjadi sesuatu yang berbentuk baru. Dari 40 definisi tentang kreativitas itu berarti ada individu atau person, lalu proses dan juga produk serta lingkungan yang memang mendorong untuk menjadi individu yang bernilai kreatif. Ciri-ciri orang yang kreatif menurut ahli psikolog antara lain adalah mempunyai imajinatif, inisiatif, minat yang luas, berpikir kreatif, lalu memiliki rasa ingin tahu yang kuat, lalu juga mau untuk selalu menggali pengalaman yang baru, penuh semangat, percaya diri, dan mereka berani untuk mengambil resiko. Ciri-ciri untuk kreativitas yang lainnya itu juga ada dua hal. Yang pertama itu ada aptitude dan yang kedua itu ada non-aptitude. Nah, apa saja sih sebetulnya yang termasuk ke dalam ciri kreativitas tentang atau dalam poin yang aptitude? Yang pertama itu ada fluensi atau kelancaran, di mana dirinya bisa untuk lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan juga lebih luas dalam menghadapi permasalahan. Lalu kata fluensi ini bukan berarti atau lebih menitik beratkan kepada kualitas, tetapi lebih menitik beratkan kepada kuantitas. Artinya dia lihai dan mampu untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Lalu yang kedua ada flexibility. Nah, flexibility ini adalah sesuatu yang bersifat fleksibel. Artinya dia mampu untuk mengambil keputusan yang lain dengan cepat, lalu mengambil solusi lain dengan cepat jikalau yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan. Lalu yang ketiga ada originality atau originalitas. Originalitas ini adalah bentuk di mana dia mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bersifat orisinil dan beda dengan yang lain. Dan terakhir ada elaborasi. Elaborasi ini adalah merupakan kerincian atau detail di dalam menghadapi masalah dan di dalam pemecahan masalah.
Lalu berikutnya, selain tadi ada fungsi aptitude, ada juga fungsi non-aptitude. Fungsi non-aptitude ini lebih kepada perasaan atau kepada motivasi yang ada di dalam dirinya. Contohnya ini ada rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi yang kuat, lalu juga ada imajinasi yang kuat, dan kepercayaan diri yang kuat dan mampu untuk mengambil resiko terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Di dalam kreativitas juga ada beberapa kemampuan yang memang perlu diselaraskan. Nah, kemampuan itu apa saja sih kira-kira? Oke, yang pertama itu ada kemampuan sintetis, di mana kemampuan ini merancang atau mengeluarkan ide di luar kebiasaan yang semestinya, atau memunculkan sesuatu yang baru sebagai sebuah solusi di dalam permasalahan. Nah, yang kedua ada kemampuan analitis. Kemampuan ini merupakan bentuk dari perwujudan apa saja sih yang kita rencanakan ke dalam bentuk yang nyata. Sedangkan kalau praktis ini apa? Praktis ini merupakan wujudnya atau prosesnya. Proses di mana sebuah kreativitas ini diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Proses kreatif ini terdiri atau dijalankan melalui 5 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana kita mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan melalui ide, gagasan, dan juga pemikiran yang akan kita kerjakan. Lalu yang kedua ada inkubasi, di mana tahap ini menimbang-nimbang, memilih apakah betul apa yang menjadi ide gagasan kita bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Yang ketiga ada iluminasi. Iluminasi ini adalah proses di mana kita betul-betul memilih dari beberapa pilihan tentang solusi yang akan kita kerjakan untuk menghadapi permasalahan atau persoalan yang ada di depan mata. Lalu yang keempat itu ada verifikasi, artinya pembuktian bahwa setiap ide atau gagasan yang kita rancang, kita bisa untuk langsung diaplikasikan, diproses ke dalam entah itu gagasan, sistem, produk yang memang akan kita kerjakan. Lalu aplikasi yaitu proses langsung, terjun langsung untuk membuat, lalu untuk menyelesaikan permasalahan, lalu untuk menciptakan hal yang baru yang memang proses dari 4 tahapan tadi yang sudah dilaksanakan. Untuk melakukan kreativitas, salah satunya dengan cara membuat karya dengan memanfaatkan barang bekas. Menurut Yuliarti, pemanfaatan barang bekas itu adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai atau menjadikan barang-barang yang sudah ada dan fungsinya kurang untuk dipergunakan itu diubah kembali menjadi satu karya seni yang baru atau karya seni yang dikombinasikan atau dikembangkan dengan wujud yang baru. Nah, menurut Suyoto, bahwa proses dalam pengolahan barang bekas ini terdapat 3 tahapan proses. Yang pertama itu reuse atau menggunakan kembali. Kita bisa menggunakan kembali barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan atau dikonsepkan lagi menjadi sebuah karya seni yang baru. Lalu yang kedua ada reduce. Reduce ini adalah pengurangan dari sampah yang memang kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan sebuah karya seni dengan mempergunakan ide, konsep, gagasan yang sudah kita punya. Lalu yang terakhir ada recycle. Recycle ini sama seperti reuse, cuman perbedaannya jika reuse ini mempergunakan kembali tanpa mengubah atau menghancurkan dulu barang bekas yang ada, sedangkan recycle ini ada pengubahan dari wujud bendanya dan dipergunakan kembali menjadi benda yang baru. Dalam proses pembuatan karya seni perlu adanya ide, gagasan dari orang yang akan membuat karya seni tersebut sebelum dirancang dan didesain ke dalam bentuk yang nyata. Nah,
Untuk pembuatan tugas karya seni yang berbahan dasar barang bekas dan untuk mengaplikasikan nilai dari kreativitas tersebut, teman-teman bisa membuat sebuah karya seni dengan berbahan dasar barang bekas, boleh mempergunakan teknik yang manapun dan petunjuk praktikum sebagai berikut. Oke teman-teman, sekian materi untuk pertemuan tentang kreativitas dan berkarya seni rupa. Mudah-mudahan teman-teman bisa untuk menghasilkan karya yang memang sesuai dan memaksimalkan kreativitas yang teman-teman punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.